Hey hey hey, what's up? Alright, jadi di video kali ini udah tau lah ya gue pengen bahas apa. Udah ada di judulnya juga seharusnya. Nah, basically di video ini gue pengen bahas tentang tips belajar. Gimana sih cara gue belajar gitu. Sebenarnya untuk pertanyaan ini gue udah lumayan sering dapet banget nih, terutama dari DM gitu, kayak nanya gimana sih gue cara belajarnya gitu, tips belajar dari gue itu apa aja. Dan actually gue udah ada podcastnya itu, dan kalian actually bisa cek juga di YouTube atau di Spotify. Judulnya tuh cara belajar doang sih judulnya. Kalian bisa cek, langsung lihat itu. Dan sebenarnya konten atau isi dari yang mau gue bahas juga I think kurang lebih masih sama. Mayoritasnya itu poin-poinnya itu masih sama lah atau mirip-mirip. Dan contoh yang gue kasih kemungkinan besar juga masih mirip, karena gue juga baru buat kayak beberapa bulan yang lalu sih video itu. Jadi bukan podcastnya itu, so masih kurang lebih sama. So tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai pembahasannya. Sebenarnya nih ya, menurut gue belajar itu sebenarnya gampang aja. Gampang banget. Belajar tok. Kalau belajar tok itu gampang banget. Yang susah itu belajar secara konsisten berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun atau bahkan seumur hidup. Itu yang susah. Karena lu harus terus-menerus belajar tanpa henti. Itu yang susah. Kalau sebenarnya cuman kayak bisa belajarnya tuh, rajin belajarnya itu cuman sejam, apalagi sejam kan gampang. Sejam, 1 hari, seminggu, atau bahkan sebulan itu gampang banget dilakukan. Atau bahkan 1 tahun juga gampang banget dilakukan. Tapi ketika kita harus mengulangi proses tersebut bertahun-tahun atau bahkan seumur hidup, itulah yang sulit gitu menurut gua. Karena menurut gua tuh belajar itu sebuah proses. Jadi kita tuh gak bisa cuman kayak yang cuma belajar misalnya tiba-tiba belajar seminggu udah bisa tiba-tiba jago banget gitu. Enggak. Dan belajar itu karena sebuah proses dan sifatnya tuh akumulatif gitu. Jadi apapun yang kita pelajari sebelumnya, baik ilmu dan usahanya kita gitu, itu sebenarnya efeknya tuh akumulatif. Atau mungkin kalau yang kayak belajar finance itu mungkin familiar dengan istilah compounding, kayak compounding interest. Nah, efek dari belajar kita itu juga sebenarnya compounding gitu. Nah, jadi usaha-usaha dan ilmu yang kita pelajari sekarang atau yang kita lakukan sekarang, entar itu mendukung banget proses belajar kita tuh ke depannya. Nah, jadi kita tuh jadi makin cepat proses belajarnya, daya serap kita makin cepat, kemampuan kita memahami sesuatu makin cepat. So, itu benar-benar akumulatif. Sehingga mungkin ketika kita mau mulai belajar itu, atau istilahnya mulai giat belajar itu, mungkin step on tuh bisa dibilang paling sulit. Tapi semakin kita melakukannya itu secara konsisten terus menerus, makin lama menurut gue kita bakal berasa banget perkembangan kita tuh bukan linear gitu, tapi eksponensial gitu. Nah, ini yang menurut gue poin yang lumayan penting lah. Dan bisa dibilang kalau misalnya kita ibaratkan kayak olahraga gitu, belajar itu kayak lari maraton bukan lari sprint. Jadi panjang gitu prosesnya. Bukan yang cuman belajar bentar doang, kelar gitu. Enggak. So, it's not possible to do it that way gitu. Dan kalau misalnya kalian nonton video ini dengan ekspektasi bahwasannya gue ada salah satu, gue bisa kasih nih cara kayak tips belajar yang super singkat, yang kayak chill aja, santai-santai aja, tiba-tiba bisa dapat nilai bagus, kemungkinan besar gue lumayan yakin kalian bakal kecewa dengan video ini. So, kalian tutup aja, gak usah nonton lagi. Kalau itu ekspektasi kalian. Karena menurut gue itu gak mungkin. Itu gak mungkin banget. Tapi kalau misalnya kalian nonton video ini dengan keinginan gimana sih cara gue manage proses belajar gue tuh, yang mana proses yang tanda kutip lama tersebut bisa lebih jadi efisien dan kita lebih bisa konsisten gitu lah walaupun prosesnya itu lama. Gimana sih cara gue mengatur misalnya jadwal belajar gue atau cara belajar gue gitu. Dan kalau misalnya itu ekspektasi kalian, moga-moga apa yang mau gue share di video ini, poin-poin yang mau gue share ini bisa bermanfaat buat kalian. Oke? So, let's start. Nah, jadi here comes the question. Gimana nih kita biar belajarnya tuh bisa tetap, konsisten dalam waktu yang lama, dalam proses yang lama. Karena seperti yang gue udah tekankan berulang-ulang, belajar itu sebuah proses dan itu bukan sesuatu yang instan gitu. Dan gak mungkin nih ada orang yang tiba-tiba lahir, tiba-tiba langsung belajar sekali udah bisa semuanya. Itu gak mungkin. Lah, wong kita belajar jalan aja juga jatuh berapa kali toh kan? Nggak ada yang langsung lahir langsung bisa jalan. Dan ketika kita udah jatuh berkali-kali juga kita tetap usaha. Kita nggak kayak, ya kita udah jatuh nih, jalan kaki beberapa kali, yaudahlah gak usah lagi deh. Kan nggak gitu. Tetap kita usahain untuk latihan. Ya istilahnya latihan terus, belajar jalan terus sampai kita bisa jalan kaki sekarang. Iya kan? So, it's the same thing. Nggak ada yang instan, semuanya itu proses. Again, nggak ada yang instan. Belajar itu juga sama seperti ketika kita belajar berjalan gitu. Belajar untuk pendidikan secara akademis itu sama aja dengan ketika kita mau belajar jalan tadi. Perlu proses, tidak ada yang instan. Alright, so hal paling utama yang menurut gue paling penting nih biar belajarnya gitu bisa konsisten itu, kita harus tahu cara belajar yang paling pas atau tepat buat kita sendiri. Nah, kenapa menurut gue ini hal yang paling utama? Karena menurut gue tiap orang itu punya cara belajarnya masing-masing dan itu
fine-fine aja, berbeda tiap orang. Dan gue lumayan yakin sih tiap orang tuh punya variasi atau cara belajarnya yang uniquely to them. Bisa jadi kayak dia berbeda aja dengan lingkungannya itu. It's totally fine gitu. Dan itu wajar banget sih. So, paling utama itu kita harus tahu cara belajar yang paling pas buat kita tuh apa. Nah, ini nih poin yang menurut gue kita tuh sering salah kaprah gitu. Banyak dari kita tuh yang mengira cara belajar itu cuma ada satu doang. Kita tuh mengira cuman kayak, oh kita lihat nih ada teman kita yang nilainya bagus atau misal prestasinya bagus. Oh, cara belajarnya itu seperti misalnya dia tuh tipe yang belajarnya tiap hari. Pokoknya kerjanya ya bangun tidur belajar sampai tidur. Kayak udah seharian belajar doang, itu cara belajar dia. Atau mungkin ada juga yang belajarnya itu konsisten tiap hari dengan cara dia cicil-cicil sedikit. Nah, mungkin lu melihat temen lu seperti itu, prestasinya bagus, lu kira lu juga harus seperti itu. Enggak, karena bisa jadi apa yang, works for him, what works for him doesn't necessarily works for you. Apa yang cocok cara belajarnya untuk dia, belum tentu cocok untuk dirimu juga. So, it is really important, sangat penting bagi kita itu untuk tahu apa sih yang pas untuk kita. Gimana sih cara belajar yang paling pas untuk kita? Gue juga bisa dibilang lumayan bersyukur sih, lumayan beruntung juga karena gue menemukan cara belajar gue yang cocok itu sejak SMP 3 gitu. Ya, jadi istilahnya tuh selama SMP gitu, 3 tahun itu gue juga kayak bereksperimen gitu lah, nyari-nyari gimana sih cara belajar gue yang paling pas gitu, yang gue paling nyaman, yang menurut gue paling efisien buat gue. Nah, jadi again, di sini juga lu bisa lihat, bahkan ketika gue mau cari cara belajar yang pas saja, itu juga merupakan suatu proses. Jadi gak ada yang instan gitu. Gue beneran merasa proses itu sangat penting. Gak ada yang instan, totally gak ada yang instan. Jadi jangan panik atau jangan ada ekspektasi gitu bahwasannya, oh kalau udah belajar seminggu atau 2 minggu tuh langsung kelihatan hasilnya. Enggak. Gak mungkin. Itu proses yang bisa jadi bertahun-tahun gitu. So, yang penting kita konsisten aja. Kita terus pelajari apa yang menjadi kelebihan atau kekurangan atau poin-poin yang perlu kita perbaiki. Dan selama kita lakukan itu terus-menerus, it should be fine gitu. Jadi jangan ada ekspektasi, wah semuanya itu harus instan. Jadi semua itu perlu proses. Oke, jadi untuk sebagai contoh, mungkin untuk cara ketika nyari nih cara belajar yang pas, mungkin gue pakai gue diri sendiri. Lebih gampang gitu buat jelasin kayak konteksnya gitu. Gimana sih gue nyari cara belajar gue yang pas. Nah, bisa dibilang gue kalau misalnya dibandingkan teman-teman gue ya, gue tuh masih tipe murid yang males belajar. Kenapa begitu? Karena sebenarnya nih gue dari dulu, bahkan sampai sekarang, gue bukan dulu aja, dari dulu sampai sekarang itu bisa dibilang gue belajarnya itu cuman motivasi utamanya itu ya untuk nilai bagus doang. Bukan kayak gue seneng banget nih belajar, gue pengen banget nih tahu ilmunya itu. Not necessarily that. Oke, mungkin ada beberapa mata pelajaran yang gue beneran suka, misalnya kayak fisika atau komputer gitu. But selain itu, umumnya pelajaran-pelajaran itu ya gue pelajari purely untuk motivasi utamanya tuh ya untuk nilainya doang. Ya ilmunya kalau dapat ya itu byproduct lah, kayak efek sampingnya gitu, efek samping yang bagusnya gitu. Tapi utama itu gue lebih peduli dengan nilainya. Kalau bukan karena nilainya, kemungkinan gue juga gak bakal belajar gitu. So obviously, kalau misal kalian maksa gue nih untuk belajar hal-hal yang gue gak suka itu, yang gue belajar cuma demi nilai itu, tiap hari gue dipaksa untuk belajar itu terus menerus, ya pasti stres banget. Dan I don't think that will works. I don't think, gue juga gak yakin nih hasil dari ketika gue belajar itu setiap hari dipaksa gitu bakal bagus gitu. I think efeknya tuh bakal malahan lebih buruk gitu. So gimana nih gue siasatinya? Nah, bisa dibilang gue cara belajarnya itu gue bagi pelajaran gue tuh ke dua bagian gitu, 2 tipe gitu, 2 jenis pelajaran. So yang pertama itu jenis pelajaran itu yang gue kelompokkan ke mafia, matematika, fisika, kimia. Nah, ini pelajaran-pelajaran menurut gue kita tuh perlu pemahaman banget. Gak bisa yang kita cuma hafalin doang. Karena kalau ketika kita hafalin doang, pelajaran-pelajaran seperti matematika, fisika, kimia ini yang benar-benar perlu pemahaman dan logika gitu, menurut gue kalau kita cuma hafalin doang, output kita tuh gak bakal sebagus kalau kita benar-benar pahami konsepnya dan kita tahu nih cara kerjanya itu apa. Bukan cuma sekedar hafal. Karena kalau kita hafalin doang, ketika soalnya itu diubah sedikit atau dia benar-benar tes pemahaman kita, udah fix kacau. Kita cuma bisa ngerjain soal yang pernah kita lihat. Kalau misalnya kita pelajaran-pelajaran ini, kita tuh hafal doang. So, untuk pelajaran-pelajaran seperti ini, gue belajar itu sebisa mungkin, gue tuh ngikutin pelajaran sekolah terus. Jadi pace sekolah tuh gue ngikutin terus. Gue berusaha gak mau sampai ketinggalan. Misalnya, sekolah itu untuk pelajaran misalnya matematika udah sampai topik sekian, gue sebisa mungkin selalu sama posisinya itu, materinya itu gue selalu usahain untuk pahami sampai gimana topik atau materi terakhir yang masih diajarkan di sekolah gitu. Nah, atau bahkan gue usahain untuk 1 atau 2 topik lebih cepat daripada yang udah diajarkan di sekolah. Nah, jadi gue tuh bener-bener make sure gue gak ketinggalan nih. Karena kalau ini kita ketinggalan itu repot banget.
efeknya tuh snowball, sama juga akumulatif tadi. Karena ini bener-bener sesuatu yang perlu pemahaman dan banyak latihan. Dan ketika di bimbel juga gue usahain banget untuk kerjain semua soal-soalnya dengan baik dan bener itu. Jadi bener-bener gue make sure jangan sampai ketinggalan. Atau bahkan gue harus sedikit lebih di depan gitu dalam segi materi yang udah gue pelajari. Nah, lalu di sisi lain, misalnya dari segi PR, pekerjaan rumah, atau bahkan tugas-tugas segala macam itu, gue selalu gue selalu kerjain sendiri gitu. Karena gue gak mau cuma nyalin doang. Karena ini sesuatu yang bener-bener perlu banyak latihan. Only then, setelah kita banyak latihan, baru kita benar-benar bisa paham dan bisa ngerjain soal-soal yang misal soal kreatif atau soal-soal yang lebih sulit gitu. Nah, jadi ini yang menurut gue mungkin masih banyak murid-murid atau temen gue yang untuk pekerjaan rumah seperti ini mereka nyalin doang. Misalnya minta dari teman gitu, pinjem, nyalin, dan udah kumpul gitu. Dan ini yang menurut gue cara belajar yang kurang tepat. Bukan berarti nilainya bakal jelek, enggak, belum tentu. Karena tergantung lagi cara sekolahnya ngetes gitu dan segala macam. Tapi kalau misalnya cara belajarnya misalnya cuma nyalin doang, dihafalin doang, hampir pasti itu pemahaman itu bakal lebih kurang. Dan untuk bener-bener bisa ngerjain soal yang sulit atau soal-soal kreatif, mungkin tetap bisa tapi jauh lebih sulit. Itu effortnya itu bakal jauh lebih sulit lagi atau bahkan tidak bisa gitu. So ini yang menurut gua selalu gua tekankan, cara belajar gua tuh ya udah, untuk pelajaran mafia ini gua selalu usahain untuk pahami bener-bener dan konsisten belajar. Nah, karena ini bener-bener yang perlu banyak latihan gitu. So, next, selain pelajaran mafia tuh gue kategorikan ke ya jenis pelajaran yang lainnya itulah, misalnya kayak biologi, sejarah. Nah, ini adalah tipe-tipe pelajaran yang menurut gue lebih cenderung ke hafalan. Basically, gue belajar untuk ujian biologi gue tuh sehari sebelum ujiannya doang.